Selamat siang untuk kita semua yang terhormat, Bapak Ibu guru hebat pada Kompel SMPK 1 Yohanes Tila. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan atas nikmat dan anugerahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan baik tanpa ada halangan apapun. Sehingga pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandu acara kita dalam rencana tindak lanjut PKG PJOK dalam model pembelajaran SEM pada hari Selasa 3 Desember tahun 2024 segera dimulai. Sebagai pembuka, marilah kita buka kegiatan kita ini dengan doa. Kepada yang membawakan, disilakan. Marilah kita mempersiapkan hati dan hati yang berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhan Maha Kudus, Bapa Putra dan Kudus, juga sampai melakukan kebenaran atas kita menjadi kami bagi kami sekalian. Ini kami semua dari setiap tugas kami dan khusus saya akan tugas kami. Amin. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membawakan doa. Acara selanjutnya sambutan diberikan sepenuhnya kepada Bapak dalam menyampaikan materi seperti apakah rencana tindak lanjut PKG PJOK dalam model pembelajaran SEM. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Izinkan saya untuk memaparkan materi tindak lanjut pengembangan kompetisi guru PJOK. Sebelum lanjut ke materi, sebelumnya saya sampaikan materi ini tugas akhir dari kegiatan kami PJOK, PKG PJOK. Kegiatan ini dilakukan oleh BGP Provinsi NTT. Saya masuk di gelombang 1 kelas 1. Oke, baik. Kita masuk ke materi untuk rencana tindak lanjut. Baik, rencana tindak lanjut kali ini yaitu model pembelajaran SEM. Model pembelajaran SEM yang saya buat yaitu turnamen futsal antar kelas. Next. Baik, sebelum memulai apa itu model SEM, kita perlu tahu landasan atau latar belakang dari SEM itu. SEM adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh dan autentik bagi siswa. Model ini dikembangkan oleh Daryl Sidento pada awal tahun 1980-an dan bertujuan untuk mengintegrasikan elemen-elemen olahraga yang nyata dan kompetitif ke dalam proses pembelajaran di sekolah. SEM menekankan pada pengembangan keterampilan fisik, sosial, dan karakter siswa melalui pengalaman langsung dalam kegiatan olahraga. Dalam Sport Education Model atau SEM, siswa tidak hanya berperan sebagai peserta dalam pertandingan atau aktivitas fisik, tetapi memiliki kesempatan untuk mengambil peran lain seperti pelatih, kapten tim, penyiar pertandingan atau wasit,
yang memungkinkan mereka belajar tentang organisasi, kepemimpinan, dan sportivitas. Pendekatan ini mengutamakan kerjasama tim, kompetisi yang sehat, pengembangan keterampilan, serta nilai-nilai moral dan sosial yang penting dalam olahraga. Model ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan mendalam dengan menekankan pengalaman otentik dan keterlibatan aktif siswa serta motivasi mereka untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan fisik dan olahraga. Baik, jadi pembelajaran SEM ini itu kegiatan itu dilakukan oleh peserta didik yang terlibat di dalam kegiatan turnamen futsal ini. Jadi siswa dikasih peran untuk memilih sesuai bakat dan minat mereka. Jadi ada siswa yang mungkin lebihnya ke futsal, ke wasit, ada yang ke pelatih, ada yang jadi pemain. Jadi di situ mereka bisa kembangkan mereka punya bakat dan minat. Baik, lanjut. Tujuan dari SEM. Tujuan dari SEM atau Sport Education Model adalah untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh dan autentik dalam pendidikan jasmani dengan fokus pada pengembangan keterampilan fisik, sosial, dan karakter siswa. Berikut adalah beberapa tujuan dari SEM. Jadi ada beberapa tujuan dari SEM. Yang pertama, 1. Meningkatkan keterlibatan siswa dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berperan aktif dalam peran-peran berbeda seperti pemain, pelatih, kapten, atau wasit. SEM meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran menjadikan lebih bermakna dan menyenangkan. Baik, jadi itu yang pertama, keterlibatan, meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi contohnya seperti ini, dalam kegiatan pembelajaran PJOK di kelas atau di lapangan, biasanya siswa hanya bisa menerima materi, mereka tidak aktif dalam proses pembelajaran. Artinya pasif, mereka hanya mendengarkan, menerima pelajaran. Tapi di dalam pembelajaran SEM mereka terlibat aktif ya. Jadi sesuai dengan bakat dan minat, mereka mengambil peran itu. Oke, yang kedua, mengajarkan nilai-nilai sportivitas. SEM memfokuskan pada pentingnya sportivitas, seperti menghargai lawan, bermain dengan jujur, dan menerima kemenangan atau kekalahan dengan lapang dada, yang merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter siswa. Ya, jadi siswa dalam suatu pertandingan biasanya ada kalah, ada yang menang. Jadi di situ diutamakan siswa itu harus sportif dalam bermain atau pertandingan. Jadi harus bisa menerima kekalahan. Baik. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama tim. Saya menekankan pentingnya kerjasama tim, di mana siswa belajar untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama, mengembangkan kemampuan untuk berkolaborasi, berbagi tugas, dan mendukung satu sama lain. Ya, jadi keegoan dalam suatu tim itu dihilangkan. Jadi satu tim itu butuh kerjasama yang baik untuk apa yang diinginkan atau pelaksanaan perlombaan itu dalam satu tim itu bisa dapat menghasilkan dengan baik. Baik, yang kelima, motivasi peserta didik untuk terus berpartisipasi dalam olahraga dengan memberikan pengalaman yang lebih autentik dan menyenangkan dalam olahraga. Saya bertujuan untuk
memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik baik di sekolah maupun setelahnya, dan mengembangkan gaya hidup sehat sepanjang hidup. Ya, jadi ada siswa yang memang dia bisa atau bakat di olahraga tertentu. Artinya bakat itu terus dikembangkan sampai kapanpun. Baik, lanjut. Yang keenam, meningkatkan kesehatan fisik dan mental melalui kegiatan olahraga yang terstruktur dan menyenangkan. Saya mendukung peningkatan kesehatan fisik siswa serta mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Ya, baik. Jadi anak-anak itu di dalam proses pembelajaran PJOK, saya sering menjelaskan mereka bahwa sering-seringlah berolahraga. Itu untuk mengurangi rasa stres yang ada di Baik, lanjut. Baik, yang berikut adalah capaian yang diharapkan dan langkahnya. Baik, dalam pelaksanaan turnamen futsal itu perlu ada capaian yang harus diketahui oleh siswa. Baik, yang pertama adalah partisipasi semua peserta didik. Ya, jadi dalam pembelajaran SEM adalah semua siswa itu terlibat aktif. Jadi kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi mereka yang mengambil peran dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, pemahaman tentang aturan permainan futsal. Ya, kita diberi aturan untuk mereka pelajari bagaimana aturan-aturan yang diterapkan dalam permainan futsal. Yang ketiga, pengembangan keterampilan individu. Ya, di situ mereka bisa mengembangkan apa yang ada di mereka punya diri. Keterampilan apa yang ada di mereka punya diri itu di situ mereka bisa kembangkan. Yang keempat, pemahaman taktik futsal. Ya, itu teknik-teknik harus dikuasai dalam permainannya. Yang kelima, sportivitas dan kerjasama tim. Yang keenam, kepemimpinan dan tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab itu perlu dalam suatu tim, terlebih kapten. Ya, kapten itu memegang tim penting memegang peran penting dalam suatu pertandingan. Yang berikut langkah. Yang pertama, pembahasan dalam technical meeting. Yang kedua, menganalisis pertandingan futsal dalam turnamen. Yang ketiga, pemeliharaan peran dalam tahap afiliasi. Yang keempat, penyelenggara turnamen futsal yang menekan pada sportivitas, komunikasi, dan kerjasama tim. Yang kelima, latihan pengolahan musim. Baik, yang berikut peran. 1. Siswa yang menjadi panitia, peserta, pelatih, dan wasit. Ya, jadi dalam pembelajaran saya seperti di awal sudah disampaikan bahwa pembelajaran SEM ini siswa yang mengambil peran penting di dalam. Semua keterlibatan itu dilimpahkan kepada siswa. Yang kedua, siswa yang menjadi peserta, pelatih, dan manajer sama. Jadi mereka yang mengambil peran penting dalam pertandingan. Nah, kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, pembina. Baik, next. Struktur program dan
komunitas belajar. Yang pertama, kurikuler. Itu adalah kegiatan pembelajaran peserta didik yang dilaksanakan untuk penguatan dan pendalaman untuk pendidikan karakter siswa. Yang kedua, murid yang terlibat dari kelas 7, 8, kelas dan kelas 9, baik laki-laki dan perempuan. Ini artinya strukturnya ini struktur program untuk pelaksanaan turnamen futsal ya. Yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan menjelang hari kemerdekaan ya. Jadi saya ambil kegiatan ini menjelang hari kemerdekaan. Jadi kegiatan nanti ya dilaksanakan sebelum hari kemerdekaan. Yang berikut, next, yang keempat, penanggung jawab adalah kepala sekolah. KPS yang menjadi fasilitator adalah satu, komunitas belajar sekolah ya. Yang menjadi fasilitator adalah satu, komunitas praktis PJOK yang terdiri dari guru mapel PJOK. Artinya kami sebagai guru PJOK ini membuat penyelenggara itu. Yang kedua, guru mapel TIP yang berperan adalah pengarahan IT terkait publikasi live streaming melalui website sekolah. Jadi ini yang keempat, poin yang keempat ini saya mengundang Bapak Ibu itu untuk menjadi fasilitator atau pembina kepada siswa-siswa kita. Yang ketiga, wali kelas sebagai koordinator kelas masing-masing, kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat dari orang tua murid atau sponsor, dari orang tua murid atau perusahaan. Ya, jadi Bapak Ibu wali kelas bisa bekerja sama dengan orang tua murid, bisa mendatangkan mungkin ada sponsor untuk kegiatan mendukung anak-anak dalam kegiatan turnamen futsal. Ya, jadi yang Papua ini turnamen antar kelas ya. Jadi Bapak Ibu wali kelas bisa bekerja sama dengan orang tua, bisa minta sumbangan atau dari perusahaan-perusahaan yang terdekat, sponsor itu. Baik. Lanjut, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan jumlah 13 orang. Jadi guru-guru yang ada di SMP K1 Yohanes Tilang ini ada 13 orang. Baik. Yang kedua, murid berjumlah 210 orang. Masing-masing kelas akan mengirim perwakilan sesuai minat dan bakat untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih dan penonton. Ya, yang saya harapkan di sini yaitu Bapak Ibu wali kelas bisa mengutus kelasnya ini siapa yang jadi pelatih, siapa yang jadi pemain dan bahkan yang lain jadi penonton. Ini kegiatan ini nanti saya akan buat yaitu bulan 8 sebelum menjelang hari kemerdekaan. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan yang cukup untuk diadakan pertandingan futsal. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Yang kelima, sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk pertandingan futsal. Ya, jadi itu ada beberapa sarana yang ada di sekolah ya. Jadi semuanya bisa terlaksana untuk turnamen futsal nanti. Next.
rencana evaluasi. Ada tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahap, yaitu evaluasi dari refleksi penerapan SEM dan dalam PJOK. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang pertama, jadi ini evaluasi artinya semua kegiatan pelaksanaan turnamen sudah selesai. Nanti Bapak Ibu dari kelas mengevaluasi. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, meningkat, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Artinya begini, Bapak Ibu sudah menugaskan dia ini sebagai pelatih, atau dari semuanya ini, dari semua Bapak Ibu guru ini sudah menentukan satu orang jadi ketua panitia siswa, ya, artinya siswa ini menjadi ketua panitia. Lihat bagaimana perkembangan dia dalam proses itu. Apakah kurang? Nah, di situ bahan evaluasi dari Bapak Ibu guru untuk memberikan masukan. Yang kedua, umpan balik dari murid, yaitu tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM dengan mengumpulkan data-data dari refleksi. Yang ketiga, refleksi guru, rencana terhadap perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Ya, jadi itu sama seperti yang poin 1, refleksi dari guru. Apa yang kurang? Seharusnya saya harus memilih dia ini jadi pelatih, dia pemain. Tapi lebih memilih dia ini jadi seandainya dia ini cocoknya jadi pemain, tapi dipilihnya jadi pelatih. Artinya tidak sesuai dengan dia punya peran atau bakatnya yang dia miliki. Itu artinya nanti tidak sesuai. Yang keempat, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dalam tim. Nah, ini Bapak Ibu guru juga melihat dalam tim itu bagaimana kerjasama dalam tim, peran dalam tim itu seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu bisa melihat. Yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika berolahraga yang baik. Ya, jadi ya di situ kita bisa, Bapak Ibu guru bisa melihat ada siswa yang punya karakter yang seperti ini. Nah, kita bisa tahu dari proses pembelajaran itu. Yang kelima, evaluasi penerapan. Yang keenam, next, evaluasi pengelolaan waktu dan manajemen kelas, keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Artinya Bapak Ibu guru sudah menugaskan dia ini sebagai pelatih, sebagai panitia, sebagai wasit. Nah, ini bagaimana mereka mengambil peran itu? Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, nanti kalau ada yang belum, nanti evaluasi dari Bapak Ibu guru. Tahun berikutnya lagi ada kegiatan pelaksanaan turnamen, kita bisa memilih orang lain. Nah, artinya dia juga terlibat dalam kegiatan ini, tapi tidak mengambil peran yang sudah diberikan seperti sebelumnya. Next, kemungkinan tantangan. Yang pertama, pengelolaan waktu, jadwal yang padat, keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggara. Itu biasanya disampaikan saat technical meeting. Itu sudah disampaikan. Mungkin dalam pertandingan mungkin terjadi hujan atau ada siswa yang cederanya cukup serius, bisa dikoordinasi ke panitia untuk bisa ditunda pertandingan seperti itu. Yang kedua,
motivasi peserta, terutama bagi mereka yang mengalami kegagalan dan kelelahan selama turnamen. Motivasi buat mereka ya. Jadi mungkin dalam turnamen ini mereka gagal, ya kasih motivasi yang terbaik. Nah, jangan sampai buat mereka, ini tahun depan kita mau ikut lagi. Nah, begitu. Jadi kasih motivasi yang terbaik untuk peserta didik kita. Jadi kita sebagai guru ini ambil peran penting bagaimana kedepannya mereka ini bisa kembangkan mereka punya bakat dan minat. Nah, semuanya terletak di kita ya. Kita yang bisa melihat, oh ini dia ini harus seperti ini. Nah, baik, yang ketiga, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termaksud perbedaan kemampuan, kepribadian dan konflik antar pemain. Biasa dalam tim juga sama. Ada pemain yang dia merasa dia ini bisa. Jadi bola yang dikasih hanya dia saja. Nah, itu artinya kerjasama timnya tidak ada ya. Nah, itu menimbulkan tim itu jadi kurang kompak. Oke. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta. Yang kelima, keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan dan keterlibatan dari orang tua, komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan dari peserta. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, kita semua diharapkan anak-anak kita ini apa yang mereka buat atau kerjakan, dilaksanakan dalam pendidikan ini, kita mengharapkan orang tua ikut berperan di dalamnya. Lanjut, solusi. Ya, jadi ini yang solusi. Satu, penjadwalan yang efisien. Ya, ini menyangkut yang tadi yang di atas, penjadwalan yang efisien. Artinya jadwal yang digunakan itu sesuai, tidak tabrak dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan atau pujian. Nah, itu artinya dalam pertandingan atau Bapak Ibu guru punya kelas, mereka ini gagal, kasih motivasi yang terbaik, berikan mereka pujian supaya mental mereka itu tidak turun. Artinya mereka tetap semangat, walaupun kalah tapi tetap semangat. Seperti itu. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Ya, mungkin ada konflik-konflik tertentu, selesaikan dengan baik. Jadi biasa dalam tim itu pasti ada konflik ya. Ada yang maunya seperti ini, ada yang ini. Yang keempat, memberikan umpan balik secara individu ke peserta. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan program. Ya, ini juga penting. Contohnya, mungkin ada orang tua yang tidak mau anaknya terlibat dalam kegiatan tersebut. Ya, kasih pemahaman yang baik kepada orang tua bahwa ini adalah kegiatan di sekolah dan kegiatan yang baik untuk memberikan kontribusi yang baik untuk mereka ke depannya. Baik, yang keenam, mencari solusi tepat yang terbaik. Ya, artinya Bapak Ibu guru bisa pikirkan apa solusi yang terbaik untuk anak-anak yang mungkin mereka tidak terlibat, ya, mereka hanya sebagai penonton. Ada yang jadi pelatih, ada yang jadi penonton. Ya. Baik, next. Baik, jadi itu sedikit gambaran tentang model pembelajaran SEM. Pembelajaran SEM ini saya kembalikan bahwa semua kegiatan dalam semua pelaksanaan kegiatan siswa itu
kita terlibatkan sepenuhnya. Jadi semuanya siswa itu berperan. Ada yang jadi pelatih, ada yang jadi ketua panitia, ada yang jadi pemain, ada yang jadi penonton. Jadi semua itu mereka yang buat, mereka yang tentu. Kita sebagai guru hanya sebagai pembina, memberikan mereka edukasi yang baik. Oh, ini harus seperti ini. Baik, itu sekian dari saya, paparan tentang rencana tindak lanjut dari PKG PJOK. Terima kasih kepada Bapak yang sebagai narasumber dalam memberikan pemahaman materi bagaimana model pembelajaran SEM itu dalam kegiatan PJOK dan mungkin ini dalam integrasi dengan model pembelajaran kita di kelas. Ya, baik, kita sudah mendengar tadi ya materi yang disampaikan oleh narasumber kita dalam pembelajaran SEM tadi, itu di mana pendekatan dalam pembelajaran PJOK baik dalam pengetahuan maupun keterampilan, ya. Sehingga dalam proses pembelajaran SEM ini tidak hanya peserta didik itu dilibatkan dalam keterampilan saja, tetapi mungkin pengetahuan juga dia harus seimbang dengan keterampilan dalam proses pembelajaran PJOK di kelas. Baik, dalam proses pembelajaran SEM tadi mungkin ada beberapa tujuan. Itu yang pertama pastinya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ya, mungkin itu gambaran dari kami ya, dari materi tadi yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, yaitu itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aktif. Habis itu ya siswa itu harus lebih dilibatkan secara penuh, di mana bukan lagi guru ya yang menjadi peran di sini, tetapi siswa, sedangkan guru itu yang hanya menjadi sebagai fasilitator saja. Ya. Yang kedua, yang kedua itu ada nilai-nilai sportifnya dari kegiatan SEM ini ya, dalam integrasi proses pembelajaran kita di kelas. Yang kerjasama tim ya dalam kegiatan SEM itu dilibatkan dalam dalam kegiatan, sehingga si peserta didik itu harus dalam pembentukan tim itu harus ada kerjasama, harus ada kekompakan ya, saling memberikan motivasi dan inspirasi seperti apakah kegiatan ini, sehingga peserta didik itu diwajibkan untuk terlibat aktif dalam kegiatan SEM ini. Ya, mungkin itu saja penambahan materi dari Pak Guru tadi, sehingga sesi yang berikut mungkin dibuka untuk beberapa pertanyaan kepada kita semua, sehingga melengkapi kegiatan kita ini. Ya, kesempatan diberikan kepada Bapak Ibu Guru untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya tadi tidak terlalu banyak menyimak karena ada sedikit halangan keluar. Jadi saya hanya menyimak tadi bahwa pembelajaran SEM ini dilakukan oleh semua siswa secara aktif oleh semua siswa, di mana siswa ini diberi peran masing-masing. Ada yang jadi pemain, ada yang jadi wasit, ada yang jadi panitia, dan juga ada yang jadi penonton dan lain sebagainya. Ini sangat menarik, tapi pertanyaan saya itu begini, kalau sekiranya ini dimasukkan ke dalam misalnya futsal ini, karena kita tahu bahwa tidak semua orang bisa bermain futsal, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau seandainya ini adalah materi dalam pembelajaran, lalu
bagaimana caranya kita memberikan penilaian kepada siswa terkait dengan materi futsal, sedangkan nanti di dalamnya kan ada anak-anak yang hanya sebagai penonton, kemudian ada yang ya kira-kira kita menargetkan cukup yang hanya menjadi penonton saja lah, selain dari yang pemain. Kira-kira nanti bagaimana cara kita untuk memberikan penilaian terhadap siswa tersebut? Terima kasih, saya ulangi. Langsung dijawab. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi dalam model pembelajaran saya, contohnya yaitu turnamen futsal tadi. Jadi di mana di situ peran kita sebagai wali kelas tadi, sebagai fasilitator, kita memilih karena dalam suatu turnamen tidak semuanya itu menjadi pemain, pasti ada yang menjadi penonton. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu guru melihat, oh anak ini dia ini jadi manajer, yang ini jadi pelatih, yang ini jadi pemain. Mungkin satu kelas itu juga bisa semua itu pemain. Ada mungkin ada yang tertentu saja yang jadi penonton. Jadi itu kita bagi ibu guru bagaimana caranya bisa menyampaikan kepada siswa tersebut. Tidak bisa kita memberikan atau menyampaikan bahwa kau ini sebenarnya bisa, tapi untuk sementara jadi penonton. Itu tidak bisa. Jadi kita sebagai wali kelas melihat, oh ini dia punya bakat ada di mana. Maksudnya seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan. Baik, dari materi yang disampaikan tadi itu tentang jadwal kegiatan tadi ya. Apakah hanya untuk mengisi dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, ataukah dalam kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan dari kegiatan ini? Mungkin yang ekstra yang lain ke apa, sehingga jangan hanya sampai pada kita menjelang hari raya kemerdekaan, ataukah mungkin dengan acara-acara kegiatan yang lain. Baik, tadi pertanyaan bahwa kegiatan turnamen ini apakah hanya dilaksanakan hanya di waktu-waktu tertentu ya Ibu? Baik, ini saya ambil contoh turnamen futsal. Jadi ini kegiatan rencana tindak lanjut dari apa yang kami pelajari, apa yang ditugaskan dari kegiatan kami di PKK, dan tugas itu dikasih kami dan kami akan teruskan kegiatan model pembelajaran ini sampai kapanpun. Jadi yang pertama saya ambil contoh yaitu turnamen futsal. Itu kegiatan nanti akan terus. Yang kedua mungkin gerak jalan. Ini gerak jalan. Di situ nanti saya buat yang jurinya juga nanti siswa, yang jadi pemimpin, yang melatih anak-anak itu juga dari kelas itu sendiri. Jadi bagi guru hanya sebagai pembina saja. Contoh ini contoh dari futsal. Mungkin yang kedua lomba gerak jalan antar kelas, ya Ibu. Jadi di situ bagi guru tugaskan siapa yang jadi pelatih, siapa yang jadi rebunya. Di situ. Jadi kita hanya jadi fasilitator atau pembina tadi ya. Oke. Artinya semua kegiatan itu kita serahkan sepenuhnya kepada mereka. Kita memberikan mereka ruang untuk mereka mengembangkan mereka punya kreativitas. Ya. Baik. Mungkin masih ada pertanyaan?
Baik, terima kasih untuk narasumber kita. Mari kita berikan aplaus kepada mereka. Oke, baik. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat karena sudah memberikan kesempatan, ruang dan waktu untuk hadir di pertemuan kali ini ya. Untuk itu apa yang sudah saya paparkan tadi bisa menjadi bisa bermanfaat untuk kegiatan saya ke depannya, dan harapan saya Bapak Ibu guru bisa mendukung kegiatan ini karena kegiatan ini sudah saya buat atau saya ajak Bapak Ibu guru untuk bentuk satu komunitas belajar sekolah di mana untuk membantu memperlancar kegiatan saya ini. Nah, dengan dibuatnya komunitas belajar sekolah ini ya, sehingga kita saling membantu menyukseskan sebuah kegiatan di sekolah ini. Nanti mungkin Bapak Ibu guru punya kegiatan lagi sama. Ini kita sudah masuk satu komunitas ya. Jadi Bapak Ibu guru punya kegiatan sama, kami semua juga ikut terlibat membantu sukseskan Bapak Ibu guru punya kegiatan. Oke, dengan demikian pemaparan rencana tindak lanjut dan tugas akhir saya dari PKK PJOK, saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Saya atas nama Christopher Sekolah, terima kasih. Salam PJOK. Untuk menutup kegiatan kita ini, mari kita akhiri dengan doa penutup kepada Ibu.